kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula Part 5 yang akan membahas IMBBC yang digunakan pada proses ekstraksi nira, dan pada Part 5 ini penjelasannya dibagi menjadi dua bagian, di mana 5A akan menjelaskan IMBBC secara teori dan aspek-aspek yang mempengaruhi. Sedangkan pada part 5B akan dijelaskan bagaimana menghitung kebutuhan IMBBC yang digunakan. Pada part kedua telah dijelaskan bahwa batang tebu mengandung nira kira-kira 9 kali dari berat sabutnya. Dan setelah diperah, ampas yang keluar dari setiap gilingan mengandung zat kering atau sabut sekitar 50%. Artinya, pada ampas keluar gilingan masih terdapat nira yang tertahan pada sabut atau yang tidak terperah, kurang lebih 50% dari berat ampas. Agar nira yang masih berada pada ampas tersebut dapat terperah keluar, maka kepada setiap ampas yang keluar dari gilingan harus diberi IMBBC, sehingga nira yang masih tertahan pada sabut akan terencerkan, dan selanjutnya pada gilingan yang berikutnya nira akan mudah diperah. Sebagaimana gambaran, apabila pada stasiun gilingan tersusun dari beberapa rangkaian atau di pabrik gula dikenal dengan nama tandem gilingan, maka beberapa IMBBC dilakukan pada beberapa tempat di masing-masing tandem atau rangkaian gilingan tersebut. Pengertian IMBBC. Pertama, pengertian dari IMBBC ini semula dikenal di bidang tanaman. Istilah IMBBC atau osmosis atau penyerapan air ini dikenal pada peristiwa yang terjadi di bidang tanaman, yaitu peristiwa menjalarnya air dari air tanah yang dihisap akar, kemudian mengalir ke atas sampai ke daun melalui pori-pori atau sela-sela sel pada batang tanaman tersebut. Kedua, pengertian IMBBC pada proses ekstraksi, yaitu proses pemberian air pada sabut atau ampas sebelum diekstrak. Sukrosa atau gula berada pada sel batang tebu. Dengan adanya penambahan air pada sel batang tebu tersebut diharapkan sama seperti yang terjadi pada peristiwa di bidang tanaman, di mana air yang ditambahkan akan terserap pada sel-sel batang tebu sehingga terjadi penyeduhan atau pengenceran nira yang ada pada sel-sel tersebut. Dan selanjutnya pada sel-sel tersebut dilakukan proses pemerahan atau ekstraksi. Ketiga, peristiwa IMBBC pada stasiun gilingan ini adalah peristiwa yang terjadi terutama pada saat ditambahnya IMBBC pada sabut atau ampas keluar dari gilingan. Selanjutnya, IMBBC yang ditambahkan tersebut akan bercampur dengan sabut atau ampas dan akan mengisi pori-pori atau sela-sela sel tebu, sehingga IMBBC akan mengencerkan sisa nira yang masih tertinggal pada sabut atau ampas tersebut. IMBBC yang ini secara umum dikenal terdapat dua macam, yaitu IMBBC air, dalam hal ini IMBBC dengan menggunakan air, dan IMBBC nira. Pemberian IMBBC. Pemberian IMBBC pada stasiun gilingan, yaitu pemberian IMBBC pada ampas keluar gilingan dengan tujuan untuk mengambil kandungan gula atau sukrosa yang terkandung pada ampas
sehingga kehilangan gula atau sukrosa pada ampas gilingan akhir ini menjadi minimal. Adapun keberhasilan dari pemberian imbibisi pada ampas, baik berupa imbibisi air atau imbibisi nira, dapat dinyatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh homogenitas atau pencampuran antara imbibisi yang ditambahkan dengan ampas niranya. Cara pemberian imbibisi. Cara pemberian imbibisi menurut teorinya dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberian imbibisi yang dikenal dengan nama imbibisi sederhana atau simple imbibition, yaitu cara pemberian imbibisi dalam hal ini digunakan air yang diberikan pada setiap ampas yang keluar dari setiap gilingan. Yang kedua, imbibisi majemuk atau compound imbibition, yaitu cara pemberian imbibisi yang diberikan yaitu air pada ampas yang akan masuk pada gilingan terakhir. Adapun nira hasil gilingan akhir, yang dimana nira ini memiliki persen break yang relatif amat rendah, jadi hampir seperti air. Ini niranya yang dihasilkan dari pemeran gilingan akhir digunakan sebagai imbibisi pada ampas yang akan masuk gilingan sebelum gilingan akhir. Begitu seterusnya, nira yang keluar dari gilingan sebelum gilingan terakhir digunakan sebagai imbibisi pada ampas gilingan di mukanya. Imbibisi sederhana atau simple imbibition. Imbibisi sederhana dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu single simple imbibition, yaitu pemberian imbibisi air yang diberikan hanya pada satu tempat atau satu gilingan saja. Sebagai contoh, pada gambar ini, imbibisi air diberikan pada ampas yang keluar pada gilingan ketiga. Selanjutnya, double simple imbibition, yaitu imbibisi air yang diberikan pada dua tempat atau dua gilingan, dan pada gambar ini imbibisi air diberikan pada ampas keluar gilingan 2 dan ampas keluar gilingan 3. Selanjutnya ada dikenal triple simple imbibition, yaitu imbibisi air yang diberikan pada 3 tempat atau 3 titik atau 3 gilingan. Pada gambar ini, imbibisi air diberikan pada ampas keluar gilingan 1, ampas keluar gilingan 2, dan ampas keluar gilingan 3. Sedangkan imbibisi majemuk atau compound imbibisi dijelaskan sebagai berikut. Pemberian imbibisi ini dengan cara imbibisi majemuk, jadi compound imbibition, yaitu pemberian imbibisi pada lebih dari 2 gilingan. Misalnya pada gambar ini, yaitu pabrik gula memiliki 4 tandem atau 4 rangkaian gilingan. Maka imbibisi air diberikan pada ampas keluar gilingan 3 yang akan masuk gilingan akhir. Selanjutnya, nira hasil pemeran gilingan akhir atau gilingan keempat diberikan pada ampas yang keluar dari gilingan 2 sebelum masuk ke gilingan 3 sebagai imbibisi nira. Selanjutnya, nira hasil pemeran gilingan
yang nomor 3 digunakan sebagai imbibisi nira pada ampas keluar dari gilingan pertama sebelum masuk ke gilingan kedua. Sedangkan nira yang dihasilkan dari gilingan kedua dicampur dengan nira dari peran gilingan pertama, dan nira ini yang disebut dengan nira mentah atau nira kotor. Pemberian imbibisi dengan cara imbibisi majemuk memerlukan air yang cukup banyak. Oleh karenanya, pada pelaksanaan pemberian imbibisi majemuk perlu dipertimbangkan besarnya jumlah air yang digunakan sebagai imbibisi, sehingga penambahan air atau penggunaan air sebagai imbibisi di stasiun gilingan tersebut tidak memberatkan kerja stasiun penguapan, karena air yang ditambahkan dalam stasiun gilingan ini akan diuapkan kembali di stasiun penguapan. Gambaran imbibisi sebagai dasar perhitungan kebutuhan imbibisi. Kebutuhan imbibisi dapat dihitung secara matematika, namun cukup kompleks, dan pada part kelima ini akan dijelaskan beberapa pengertian dari cara pemberian imbibisi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar menghitung kebutuhan imbibisi yang akan dijelaskan pada part 5B. Adapun pengertian dasar yang digunakan untuk menghitung imbibisi diantaranya sebagai berikut. Pertama, gilingan kering atau dry crushing. Yang dimaksud gilingan kering yaitu gilingan yang digunakan untuk memerah nira dari ampas atau sabut tanpa membutuhkan tambahan imbibisi. Yang kedua, gilingan basah atau wet crushing, yaitu gilingan yang digunakan untuk memerah nira dari ampas atau sabut dengan menambah imbibisi. Adapun gilingan basah terjadi pada kenyataannya yaitu pada proses ekstraksi atau pemerahan di gilingan 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga adalah imbibisi gabungan sederhana, jadi multiple simple imbibition, yaitu proses pemerahan yang terjadi pada lebih dari satu gilingan basah dengan menggunakan imbibisi air. Yang keempat yaitu imbibisi gabungan majemuk atau multiple compound imbibition, yaitu proses pemerahan yang terjadi pada lebih dari satu gilingan basah dengan menggunakan kombinasi antara penggunaan imbibisi air dan penggunaan imbibisi nira. Untuk gilingan kering, yang pertama yaitu dry crushing. Gilingan kering yaitu gilingan yang digunakan untuk memerah atau mengekstrak nira yang terkandung pada cacahan tebu hanya menggunakan tekanan tanpa ditambah imbibisi sama sekali. Pada prakteknya, gilingan kering hanya terjadi pada gilingan pertama. Seperti pada gambar, di mana batang tebu yang sudah dicacah atau disayat oleh peralatan pendahuluan, jadi oleh alat preparasi. Selanjutnya cacahan tersebut diperah pada gilingan pertama tanpa adanya tambahan imbibisi. Dan pemerahan ini menghasilkan nira gilingan 1 dan ampas gilingan 1 secara terpisah. Dan seperti yang telah dijelaskan pada part ketiga, nira peran pertama ini yang diambil contohnya untuk dianalisis komponen-komponennya guna menentukan atau menetapkan besarnya rendemen. Yang kedua, gilingan
basah atau wet crushing. Gilingan basah atau wet crushing pada gambar ini ditunjukkan satu rangkaian atau satu tandem gilingan basah. Jadi pelaksanaan dalam praktek yang harus diketahui saat pemberian imbibisi seperti pada gambar skema yang ditunjukkan ini, pemberian imbibisi sebaiknya secepatnya diberikan saat ampas baru keluar dari gilingan sebelumnya. Dan setelah ampas mendapatkan tambahan imbibisi, selanjutnya masuk ke gilingan basah untuk diperah. Pada pelaksanaannya, bisa saja terjadi imbibisi yang ditambahkan hanya tercampur sebagian dengan nira yang berada dalam ampas, sehingga terdapat sebagian nira yang berada pada ampas tidak bertemu dengan imbibisi yang ditambahkan. Artinya, tidak semua sel batang tebu yang sudah terbuka bertemu dengan imbibisi. Apabila peristiwa di mana hanya sebagian nira dalam lapisan ampas yang bertemu dengan menyerap imbibisi, sedangkan sebagian ampas yang lain tidak bertemu, maka kandungan gula atau sukrosa yang akan terperah akan lebih sedikit atau pemerahan ini tidak maksimal. Simple multiple imbibition atau imbibisi sederhana tetapi majemuk, yaitu imbibisi yang hanya menggunakan air yang diberikan pada setiap ampas yang keluar dari gilingan, kecuali pada cacahan atau ampas yang diperah pada gilingan pertama, di mana tetap pada gilingan pertama itu tanpa ditambah air atau tanpa ditambah imbibisi. Sehingga apabila kita memperhatikan gambar berikut, maka gilingan pertama merupakan gilingan kering, yaitu pemerahan nira tanpa ditambah imbibisi. Sedangkan gilingan kedua, ketiga, dan keempat merupakan gilingan basah pertama, kedua, dan gilingan basah ketiga, di mana masing-masing gilingan akan menggunakan air sebagai imbibisi. Yang keempat yaitu imbibisi gabungan majemuk, merupakan pemberian imbibisi yang banyak digunakan oleh pabrik-pabrik gula yang ada. Adapun imbibisi gabungan majemuk dapat dijelaskan sebagai berikut. Batang tebu yang sudah dicacah atau disayat-sayat oleh kerja peralatan pendahuluan, jadi yang hasil dari alat preparasi, selanjutnya diperah pada gilingan pertama tanpa diberi imbibisi, dan dihasilkan secara terpisah nira gilingan 1 dan ampas gilingan 1. Di mana ampas keluar dari gilingan 1 ini mengandung zat kering atau sabut sekitar 50%. Artinya, ampas ini masih mengandung nira sekitar 50%. Bila mana pada ampas keluar gilingan 1 langsung dilakukan pemerahan kembali, maka nira yang masih tertahan pada sabut yang banyaknya kira-kira 50% tadi tidak dapat terperah keluar. Sehingga agar nira yang terkandung pada ampas gilingan 1 tersebut dapat diperah keluar, maka kepada ampas gilingan 1 diberikan imbibisi. Sehingga nira yang masih tertahan pada sabut akan terencerkan, dan nira yang sudah diencerkan tersebut akan terperah keluar dari gilingan 2 dan menghasilkan secara terpisah nira gilingan 2 dan ampas gilingan 2. Berikutnya, ampas yang keluar dari gilingan 2 juga akan menahan nira seperti halnya pada ampas gilingan pertama. Selanjutnya dilakukan seperti halnya ampas keluar gilingan pertama, yaitu menambahkan imbibisi, sehingga diperoleh nira yang sudah diencerkan dan selanjutnya diperah pada gilingan 3. Demikian perlakuan ini
pada ampas ini yang di setiap keluar dari gilingan sampai pada gilingan terakhir. Adapun penambahan imbibishi air diberikan pada ampas yang akan masuk ke gilingan akhir. Jadi kalau pada gambar ini, yaitu gilingan akhir adalah gilingan keempat. Selanjutnya, ampas yang sudah tercampur dengan imbibishi air diperah pada gilingan keempat tersebut. Nira hasil peran gilingan keempat memiliki persen break yang relatif amat rendah. Nira ini hampir mirip seperti air, sehingga nira gilingan keempat ini digunakan sebagai imbibishi nira pada ampas yang akan diperah pada gilingan ketiga. Dengan mekanisme yang sama, gilingan ketiga digunakan sebagai imbibishi nira pada ampas yang akan diperah pada gilingan kedua. Sedangkan nira hasil pemerahan gilingan kedua dicampur dengan nira hasil pemerahan gilingan pertama. Nira ini yang disebut sebagai nira mentah atau nira kotor, yang selanjutnya nira ini dikirim ke stasiun pemurnian untuk dimurnikan. Kinerja setiap gilingan dituntut secara maksimal untuk dapat mengambil atau mengekstrak nira yang terkandung pada sel batang tebu. Oleh karenanya, setiap imbibishi yang ditambahkan harus mampu mengencerkan kandungan nira yang tertahan pada sabut atau ampas, yang selanjutnya dapat diperah pada gilingan berikutnya. Beberapa hal yang perlu diketahui untuk mendapatkan kinerja imbibishi yang memuaskan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, tujuan dan jumlah imbibishi. Kedua, perbandingan sel yang terbuka. Ketiga, persen pol dalam ampas. Yang keempat, waktu kontak. Yang kelima, keseragaman pencampuran atau antara imbibishi dengan sabut atau ampas. Dan yang keenam, penggunaan imbibishi air panas. Pertama, tujuan dan jumlah. Tujuan dan jumlah dari imbibishi. Tujuan pemberian imbibishi yaitu mengencerkan nira yang tertinggal pada setiap ampas keluar dari gilingan. Oleh karenanya, jumlah imbibishi yang ditambahkan pada setiap gilingan menjadi pertimbangan terhadap jumlah nira yang tertinggal dalam ampas tersebut. Konsentrasi sukrosa dalam nira yang tertinggal diperkirakan akan sebanding dengan imbibishi persen sabut yang ditambahkan. Jumlah imbibishi air yang ditambahkan pada gilingan sebelum gilingan terakhir, jumlahnya akan sama banyak dengan jumlah imbibishi nira yang diberikan pada setiap gilingan. Hal ini dikarenakan hasil nira yang diperah pada gilingan akhir merupakan imbibishi nira pada ampas atau sabut yang akan masuk pada gilingan sebelum gilingan terakhir. Demikian seterusnya untuk gilingan-gilingan yang lain. Kedua, perbandingan sel yang terbuka. Perbandingan sel yang terbuka ini yaitu di mana air imbibishi yang ditambahkan berfungsi untuk mengencerkan nira yang tertinggal pada ampas atau sabut atau sel-sel batang tebu yang telah rusak atau yang telah terbuka. Jumlah sel tebu yang terbuka atau yang rusak pada lokasi di mana imbibishi ditambahkan sangat dipengaruhi oleh hasil kinerja dari peralatan pekerjaan pendahuluan dan hasil kerja dari peralatan gilingan itu sendiri, di mana
imbibisi ini ditambahkan. Yang ketiga, persen pol dalam ampas. Persen pol dalam ampas, jadi apabila proses ekstraksi pada suatu gilingan yang bersangkutan misalnya kurang baik, maka kandungan persen pol dalam ampas keluar gilingan akan mempunyai nilai cukup besar dibanding dengan hasil pol yang semestinya atau seharusnya bisa dipera. Peristiwa ini kemungkinan dapat terjadi walaupun pada sabut atau ampas yang akan dipera sudah mendapatkan tambahan imbibisi yang seharusnya kandungan nira yang tertinggal dalam ampas atau dalam sabut sudah terencerkan. Seperti yang telah dijelaskan pada part keempat, di mana besarnya persen pol ampas keluar gilingan terakhir harus sesuai dengan persyaratan yaitu maksimal 2%. Karena pada ampas yang akan masuk pada gilingan terakhir ini digunakan imbibisi air yang relatif kandungan polnya sama dengan 0. Dengan penambahan imbibisi air pada ampas atau sabut yang akan dipera pada gilingan akhir diharapkan akan dapat memerah nira yang tersisa pada ampas yang akan dipera pada gilingan terakhir ini sebaik mungkin, sehingga kandungan persen pol ampas keluar dari gilingan yang terakhir ini maksimal mengandung 2% pol. 4. Waktu kontak. Waktu kontak antara imbibisi yang ditambahkan dengan ampas atau sabut yang akan dipera sangat berpengaruh pada tercapainya kesempurnaan pencampuran antara ampas dan imbibisi. Sebelum campuran ampas dan imbibisi dipera pada gilingan berikutnya. Oleh karenanya, waktu kontak yang cukup perlu diupayakan untuk mendapatkan waktu kontak yang cukup tersebut. Sebagai contoh, dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya pertama, memperpanjang IMC atau Intermediate Carrier, sehingga dengan panjangnya IMC, waktu kontak imbibisi dengan ampas relatif lama. Namun, apabila lokasi atau ruang atau space yang ada pada gilingan, pada stasiun gilingan tidak memungkinkan untuk memperpanjang IMC, dapat dilakukan dengan cara kedua, misalnya yaitu memodifikasi IMC dengan yang lain, misalnya dengan sistem bak carrier, di mana dasar dari IMC dibuat sistem bak yang terbuat dari plat besi, sehingga ampas yang akan ditambahkan dengan imbibisi dapat tercelup dengan imbibisi yang ada di bak, atau dapat juga dengan cara lain, misalnya mengatur kecepatan dari IMC. Jadi dalam hal ini kecepatan linier dari IMC dibuat relatif lambat, sehingga waktu kontak antara ampas dengan imbibisi akan menjadi lama. Keseragaman pencampuran. Keseragaman pencampuran atau homogenitas dari pencampuran antara ampas atau sabut dengan imbibisi yang ditambahkan akan dapat memberikan hasil terbaik. Adapun cara mendapatkan keseragaman pencampuran diantaranya sebagai berikut. Pada kenyataan praktek di lapangan, homogenitas atau keseragaman pencampuran yang ideal kadang-kadang sulit didapat, walaupun sel-sel tebu sudah terbuka semua, kecuali apabila sabut atau ampas dilakukan perendaman. Jadi dilakukan perendaman sabut atau ampas dengan imbibisi yang ditambahkan secara berlebih.
Homogenitas keseragaman pencampuran antara ampas atau sabut dengan imbibisi yang ditambahkan dapat dilakukan dengan metode pemberian imbibisi dengan sistem pancaran yang merata sepanjang ampas keluar dari gilingan. Dengan adanya distribusi imbibisi dengan sistem air yang dipancarkan yang rata kepada ampas atau sabut yang keluar dari gilingan, maka dapat dipastikan akan diperoleh campuran yang seragam. Yang keenam, imbibisi air panas. Penggunaan imbibisi air panas pada beberapa pabrik gula, ini ada yang lebih suka menggunakan imbibisi air panas dibandingkan dengan menggunakan imbibisi air dingin. Namun demikian, ada pula dari beberapa pabrik juga kurang setuju, bahkan ada yang menentangnya. Hal ini dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut. Salah satu pengaruh kurang baik pada penggunaan imbibisi air panas, salah satunya yaitu dapat menyebabkan operasional dari gilingan mengalami slip, sehingga proses ekstraksi atau pemerahan pada gilingan yang slip tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Artinya, tidak dapat memerah atau mengekstrak dari sabut atau ampas atau cacaan tebu. Jadi secara teori penggunaan imbibisi air panas dengan suhu kurang lebih 48 derajat Celcius akan membuat dinding sel tebu dapat terusakkan, sehingga berdasarkan teori ini penggunaan imbibisi air panas dapat meningkatkan fungsi dari ekstraksi dibanding apabila dinding sel itu masih utuh, karena dinding sel yang masih utuh akan mempunyai sifat semi-permeable yang sulit ditembus oleh molekul sukrosa. Sekian, secara singkat sudah kita bahas tentang imbibisi. Selanjutnya, nanti pada part 5B akan dibahas perhitungan imbibisi yang digunakan atau yang ditambahkan pada proses ekstraksi nira di stasiun gilingan. Terima kasih.